Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Fikri akan menjelaskan materi matematika dengan judul penjumlahan pecahan bentuk desimal dengan pecahan biasa. Di sini nanti ada cara 1 dan cara 2 sesuai yang ada di buku. Pak Fikri akan memberikan contoh dengan cara 1 dulu. Di sini soalnya 8/5 tambah 0,78. Ini yang anak-anak sudah tahu, ini namanya pecahan biasa. Ini yang ada komanya pecahan desimal. Tapi jelaskan lagi, ini nolnya satuan, 7-nya per sepuluhan, 8-nya per seratusan. Nah, ini cara satunya ya. Dijadikan dulu pecahan biasa. Angka berapa? Nih, diubah dulu jadi pecahan biasa. Nih, gini ya, 0,78. Kau tahu-tahu jadi 78/100 dari mana? Nah, ini per 100-nya dari penempatan dua angka di belakang koma. Maka dari itu yang tadi Pak Fikri bilang, anak-anak harus ingat dulu angka yang di belakang koma itu nilai penempatan nilainya berapa. Kalau 7 tadi per 10, 8 per 100, kalau ada angka lagi per 1000. Nah, 78-nya tinggal ngikut. 78 di sini taruh jadi pembilang, penyebutnya 100 dari mana? Karena dua angka di belakang koma. Tuh. Lanjut lagi. Setelah diubah jadi pecahan biasa, langsung deh. 8/5 tambah 78/100. Seperti yang sudah caranya. Ini di penyebutnya kan masih beda. Disamakan dulu karena penyebutnya yang 15, yang satu lagi 100. Angka yang paling besar kan penyebutnya 100. 100 itu mampu membagi 5. Jadi penyebutnya 100 saja. Nah, setelah itu baru dibagi. 100 bagi 5. Hasilnya berapa? Dikali 8. Taruhnya sini. Yang sebelahnya juga 100 bagi 100. Hasilnya kali 78. Ini ya, 100 kali 5 kali 8. Ini dikasih dalam kurung karena dihitungnya harus duluan. Itu ya. Nah, ini 100 bagi 5, 20. 20 kali 8, 160. Pernya jangan lupa per 100. Nah, 78/100. Dari 100 bagi 101, 1 kali 78, 78. Setelah penyebutnya udah sama, ditambah 160 tambah 78, yaitu 238 pernya per 100. Setelah itu ini disederhanakan jadi pecahan campuran. Caranya yang masih lupa. Jadi segini nih, 238/100 dari mana? Nih, 238 pembilangnya taruh di dalam, 100-nya taruh di luar penyebutnya. 238 dibagi 100, atau perkalian 100 dikali berapa yang hasilnya mendekati 238 atau pas. Kalau lebih jangan, dapatnya 2 kali 100, 200 dikurang deh, 238 kurang 200, sisanya 38. 2 yang dapat ini dijadikan bilangan asli, terus sisanya jadi pembilang, penyebutnya tetap 100. Lanjut ke cara kedua. Oke, baik, dilanjut cara kedua. Kalau tadi kan cara pertama dijadikan pecahan biasa dulu yang berbeda. Kalau sekarang cara kedua, salah satunya dijadikan pecahan desimal. Yang mana yang desimal? Dijadiin yang mana desimal nih? Ini kan belum nih pecahan biasa, jadi desimal dulu. Nih caranya perhatikan. 8/5 sampingnya tadinya ini kosong nih, titik-titik kayak gini ya, contohnya nih. Nah, harus dijadikan penyebutnya 100. Caranya gimana? 100 dibagi 5, hasilnya berapa? 20. Tulisnya di sini. 5 kali 20 100. Kalau penyebutnya dikali 20, pembilangnya juga dikali 20. 8 kali
20. Harus sama, nggak boleh beda atas sama bawah. Nah udah, di situ 8 kali 20 160, 5 kali 20 100. Ini kan udah jadi pecahan biasa. Kita kan butuhnya desimal. Caranya gimana? 160 per 100 itu sama juga dengan 160 dibagi 100. Tahu-tahu dapat 1,6 dari mana? Cara cepatnya itu kayak gini nih, Pak Pikir kasih contoh yang beda. Misalnya 180 per 100, ini cara cepatnya ya. Kan ini 180 nolnya 1, 100 ini nolnya 2, sama-sama 0 dicoret aja, sisanya kan 18 dibagi 10, dicoret nolnya, komanya ditaruh di mana? Ditaruh di depan 8. Itu, ini cara cepatnya ya. Kalau mau cara manualnya, tadi kan sisanya 18 dibagi 10. Nih, kalau mau cari cara susun ke bawahnya lagi nih, membuktikan 18 bagi 10 yang mendekati dapatnya berapa? Dapatnya 1 dikali 10 kurang 18 kurang 10 sisanya 8. Dapatnya 1 sisa 8. Tuh ya, 1,8. Oke, lanjut lagi. Setelah dapat 1,6 udah ditambah sama pecahan desimalnya nih 0,78. Ingat, penempatan angkanya sama komanya harus sama, sejajar. Patokannya koma. Komanya di sini di atas, bawahnya harus ada koma juga. Ingat, sebelah kiri dari koma itu satuan, ini per puluhan, ini per seratusan. Udah ditambah, ini nggak ada ininya, nggak ada temannya, langsung diturunkan 8. 6 tambah 7 13, tulis 3, simpan 1 tambah 1 2 tambah 0 2. Komanya harus sejajar. Hasil akhirnya 2,38. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, baik, dilanjut contoh yang berikutnya. 14,51 ditambah 3/5. Pakai cara satu dulu ya, dijadikan pecahan biasa dulu. Yang mana dijadikan pecahan biasa? Nih, 14,51. Sama kayak tadi caranya. Tulis dulu 14,51 sama dengan gini. Nah, ini taunya dari mana nih? Tadi yang Pak Fikri dengan contoh sebelumnya. Ini per 100 dari mana? Ada 2 angka di belakang koma. Ini per 10, 5-nya, satunya per 100. Makanya penyebutnya 100. Ini 1451 dari mana, Pak? Dari angka bilangan asli di sini. Masukin aja. Nah, setelah itu 1451 per 100 angkanya kan besar, tidak perlu disederhanakan karena memang tidak bisa. Karena kan ini otomatis 100 itu pecahan bilangan genap. Ini kan ganjil, ya bisa disederhanakan. Pasti hasilnya nanti koma-koma lagi. Jadi pakai aja 1451 per 100 ditambah 3/5. Kayak tadi deh. Diambil penyebut yang paling gede, 100 bagi 5 pun bisa. Penyebutnya 100. 100 bagi 101, 1 kali 1451. Ini juga 100 bagi 5 20, 20 kali 3 60. Tuh ya, 1451 tambah 60, penyebutnya sama 100. Hasilnya 1511 per 100. Ini disederhanakan jadi pecahan campuran. Caranya gini, bagian susun ke bawah supaya mudah mencarinya. Ini kan 1511, ada 4 angka, ini 3. Ambilnya 3 angka aja dulu. 151 dibagi 100. Dapatnya berapa? 100. Saya dapatnya yang mendekati dapatnya 1.
1 dikali 100, 100. 151 dikurang 100, sisanya 51. Ini satu lagi dari mana? Turun dari sini. Jadi 511. 511 dibagi 100. Yang mendekati dapatnya dikali 5. 5 dikali 100, 500. 511 dikurang 500, sisanya 11. 15 ini jadi bilangan asli, 11-nya jadi pembilang, penyebutnya tetap 100. Lanjut cara 2. Oke, baik, dilanjut cara keduanya. Cara kedua dijadikan pecahan desimal yang ada koma-komanya. Nih, yang masih pecahan biasa. Caranya penyebutnya kan 5 dijadikan per 100 dulu biar gampang. Ya, dibuat kayak gini, langsung deh 100 dibagi 5, dapatnya berapa? 20. Taruhnya di sini. Nah, 5 kali 20 kan 100. Jadi ingat peraturannya, kalau bawahnya dikali 100, penyebutnya dikali 20, pembilangnya juga kali angka yang sama, 20 juga. 3 kali 20 60. 60 per 100 dijadikan pecahan desimal. Oke, ini kan tadi 60 per 100 ya, dijadikan desimal. Itu 60 sama aja 60 dibagi 100. Ini Pak Pikir kasih contoh cara cepatnya. Contoh 80 per 100. 80 kan nolnya 1, 100 nolnya 2. Coret aja 1. Ini juga coret 1. Atas coret 1, bawah coret 1. Sisanya kan 8 bagi 10. Itu berapa? Jadi 0,8. Berarti ini berapa hasilnya? 0,6. Pembuktiannya gimana? Ini pembagiannya susun ke bawah. 8-nya di dalam, 10-nya di luar. Ya, mungkin yang anak-anak masih belum tahu atau lupa caranya, nih Pak Pikir jelasin. 8 dibagi 10 kan tidak bisa, tulisnya 0. Nah, terus tulis koma, pinjam. Nah, karena tadi 8 bagi 10 nggak bisa, yaitu pinjam 0. Terus tulisnya juga 0 di sini. Habis itu 0 dikali Oke, baik, mohon maaf tadi ada kesalahan sedikit. 8 bagi 10 kan nggak bisa, tulisnya 0. 0 dikali 10 ya 0. Kurang deh. 8 kurang 0 ya 8. Kan masih belum bisa nih 8 bagi 10. Pinjam 0, tulis koma, baru bisa 80 bagi 10. Dapatnya berapa? 8. 8 kali 10 80. 0. Berarti hasilnya 0,8. Sesuai ya. Nah, berarti begitu juga dengan ini. Coret 6 bagi 10. Caranya kayak gini. Udah 0,6. Setelah itu dilanjut lagi, tulis soal yang pertama tadi, pecahan desimal yang pertama 14,51 ditambah tadi 0,6. Ingat harus sejajar nulisnya antara koma ya. Ini puluhan, satunya, 4-nya satuan, 5-nya per puluhan, 1-nya per seratusan. Ini 0-nya satuan, 6-nya ini karena di belakang koma per puluhan. Ingat jangan salah penempatannya karena hasilnya akan beda. Ini turun karena nggak ada lawannya. 1, 5 tambah 6 13, tulis 3, simpan 1. Oh ya, mohon maaf ada kesalahan. 5 tambah 6 kan 11.
tulis 1 simpen 1 tambah 4 5 tambah 0 5, turun lagi angkanya 15,11. Inilah hasil akhirnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.